Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat sore para sedulur-sedulur yang saya cintai, para sedulur. Jadi di bulan November 2024 ini timnas kita akan menghadapi laga atau match yang sangat vital, yang sangat penting bagi keberlangsungan harapan seluruh pecinta timnas sepak bola Indonesia agar timnas kita kemudian bisa lolos di putaran final Piala Dunia 2026 nanti. Jadi teman-teman, di bulan November ini timnas kita akan menjamu timnas Jepang atau Blue Samurai dan timnas Saudi Arabia atau Silang Hijau. Yang mana match ini sangatlah penting buat timnas kita karena memang saat ini posisi timnas kita sepertinya lagi kritis ya teman-teman. Timnas kita posisinya saat ini nyaris berada di dasar klasmen grup C, satu tingkat di atas China ya teman-teman. Dan nggak menutup kemungkinan timnas kita kalau nggak dapat poin di bulan ini bisa menjadi penghuni dasar grup C ya teman-teman. Yang jelas besar harapan kita semua, seluruh pecandu, seluruh fans tim sepak bola Indonesia, timnas kita kemudian bisa memperoleh poin ya di bulan November, walaupun memang pastinya ini adalah suatu PR yang sangat berat, merupakan tugas yang sangat berat buat seluruh punggawa timnas Indonesia, juga buat coach STY. Yang mana sebetulnya kesempatan kita itu ya kemarin ketika kita jumpa China dan Bahrain, tapi kemudian sepertinya nyaris sia-sia karena kemudian itu hilang begitu saja, karena kemudian saya pikir ya taktik dan strategi pelatih yang kemudian sepertinya nggak konsisten ya teman-teman. Yang jelas udahlah kita lupakan match ketika kita jumpa China. Sekarang kita menatap ke depan di bulan November ini, gimana caranya kemudian kita bisa menahan draw paling tidak Jepang dan kemudian bisa win melawan timnas Saudi Arabia, yang tentunya dua-duanya ini raksasa Asia yang pastinya juga akan sulit ya kalau kita lihat kekuatan antara timnas Jepang dan Indonesia, bumi dan langit gitu kan. Dari ranking FIFA-nya sendiri jauh ya, kita 130-an, dia saat ini Jepang 15 besar dia ranking FIFA. Dari kualitas pemain juga jauh. Pemain-pemain Jepang ini nyaris semuanya pemain timnas Jepang adalah pemain kunci, key player di klubnya masing-masing, dan klubnya adalah klub-klub top Eropa gitu kan. Seperti Takumi Minamino tuh, sayap kirinya Jepang tuh, dia pemain kuncinya Brighton and Hove Albion di Liga Premier Inggris. Kemudian ada Daizen Maeda, itu pemain kunci di Glasgow Celtic, liga utama Skotlandia. Belum kalau kita lihat dari Prancis, Liga Prancis ada Takumi Minamino. Takumi Minamino ini pemain inti dari klub Monaco ya, football club. Kemudian ada Takefusa Kubo ya, di Liga Spanyol, dia juga pemain inti, kayak player semua di grupnya. Mungkin beberapa pemain bertahan yang seperti Wataru Endo dan beberapa pemain yang ini nggak menjadi pemain inti tapi mereka jadi cadangan. Kalau dibandingkan dengan Indonesia kan, kemarin bahkan ada skuad kita yang kemudian nggak pernah mendapatkan menit bermain di klubnya, seperti Pratama Arhan di Suwon, kemudian Marcelino Ferdinand di Championship di Oxford United di Liga 2, kasta Liga 2 Inggris. Memang kabarnya juga si Marcelino Ferdinand belum berapa lama mendapatkan menit bermain, tapi ya menit bermain di mana, bukan tim inti ya, di under 21, di tim bawah 21 ya, tim juniornya Oxford United, tim cadangannya Oxford United. Itu juga belum lama ya teman-teman. Tapi kalau kita lihat pemain-pemain yang lain yang masuk belakangan ini, semuanya saya yakin udah menjadi starter semua di klubnya, kayak Tom Hai nih. Sekalipun klubnya Almere City sekarang juga di dasar klasmen RFV Divisi atau Liga Utama Belanda, Tom Hai selalu menjadi starter. Dia menjadi pemain kunci, dia menjadi pemain yang reguler dari Almere City. Ratna Roratmangun juga mulai menjadi pemain kunci ya, menjadi pemain reguler di FC Football Club Denders ya, di Liga Super Belgia. Juga ada si Sandy Walsh, Sain Patinama, dua-duanya pemain reguler semua yang selalu menjadi starter di klubnya ya.
di cafe Mechelen nih, kalau si siapa Sandy Walsh ya, si Saint Patinama. Yang jelas pemain-pemain yang masuk belakangan pun seperti Max Hilger tuh dia selalu menjadi starter ya di klubnya, di Football Club Twente. Begitu juga si Eliano Reinder di Football Club Zwolle di Liga Utama Belanda. Cuman yang pemain-pemain yang dari Indonesia saya juga patut dipertanyakan objektivitasnya ya. Seperti Marcelino Ferdinand ini nggak pernah mendapatkan menit bermain gitu kan. Saya nggak ngerti apakah kemudian nggak ada pemain-pemain lain untuk posisi itu. Taruh kata kalau kita lihat secara objektif ada Sadil Ramdhani gitu kan. Suka nggak suka ada Sadil Ramdhani itu dia saat ini salah satu pemain yang ratingnya bagus ya di Liga Malaysia gitu kan. Dia selalu menjadi starter, dia bahkan menjadi pemain kunci di klubnya, pemain yang selalu dimainkan dari awal sampai akhir nih Sadil Ramdhani. Saya nggak ngerti ya teman-teman pemilihannya berdasarkan apa kalau kayak gitu kan. Cuman ya sudahlah, ini kan hak prerogatif pelatih ya. Kita cuman sebagai seorang penonton ya bisanya kemudian ya cuman ngobrol-ngobrol gini lah gitu kan. Seorang Stefano Lillipali juga masih belum habis tenaganya ya. Bagus di tampilannya gitu kan, Borneo FC luar biasa gitu kan sebagai attacking midfielder. Saya nggak ngerti kemudian kesempatannya banyak pemain bertahan. Kalau teman-teman lihat dari squad list timnas kita ini hampir 75% keseluruhan anggota timnas kita ini saat ini pemain bertahan ya. Bahkan pemain bertahannya kemudian dialihfungsikan seperti Nathan Joaon yang memang dari fase junior sampai senior, bahkan ketika saat di Swansea City ataupun kemudian di peminjaman seperti FC Heerenveen, Nathan Joaon ini nggak pernah dipasang sebagai midfielder gitu kan. Di Indonesia dipasang sebagai midfielder sebetulnya bukan apa-apa, saya pikir karena memang kemudian udah menumpuk ya di sayap kanan. Kemudian ada Sandy Walsh itu, Sandy Walsh biasanya, kemudian Asnawi Mangkualam Bahar yang saat ini kabarnya cedera dan nggak dipanggil. Di sayap kanan juga ada Pratama Arhan biasanya dipasang di situ ya. Karena di barisan pertahanan kita sudah menumpuk. Eliano Reinder juga kemarin dipasangkan sebagai fullback kanan. Belum nanti kalau Kevin Dijk Bakar Besi juga kemudian dinaturalisasi. Dia posisi naturalnya kan fullback kanan juga itu, wingback dan fullback kanan. Ya kita nggak ngerti sebetulnya pemain dari yang lokal juga ada yang sebetulnya punya kemampuan bagus, harusnya slotnya 1-2 kemudian diberi kesempatan. Tapi baguslah kemudian saat ini Ricky Kambuaya juga udah dipanggil lagi, dan yang paling menggembirakan adalah dipanggilnya 2 mutiara dari Papua ya teman-teman. Saya bilang mutiara karena pemain ini cemerlang ya. 2 mutiara dari Papua dari Kepulauan Yapen, yaitu Sayuri bersaudara, Yance dan Yakub Sayuri, yang saat ini memperkuat Football Club Maluku Utara United. Ini pemain yang luar biasa, pemain yang patut menjadi suri tauladan untuk pemain-pemain Indonesia yang lain karena sikapnya yang humble, rendah hati, dan dia nggak serakah. Teman-teman bisa lihat kalau Yakub Sayuri main, ketika dia memang memiliki kemampuan untuk melakukan dribble, kontrol bola yang bagus, sekelas pemain-pemain Amerika Selatan ini, Yakub Sayuri ini bisa melewati pemain-pemain bertahan lawan. Dia di sisi kanan ya, winger kanan. Ya jarang Yakub Sayuri ini kemudian mau nembak sendiri. Kita lihat pemain-pemain kita terlalu bernafsu gitu, apalagi yang ya pemain-pemain kita lihat kayak Marcelino Ferdinand beberapa laga belakangan tembakannya ke atas gitu kan. Asnawi Mangkualam, Yance ini bagus ya. Ya kalau nggak kepaksa dia pastinya juga akan oper ke teman-temannya yang masih memiliki kesempatan, selalu memberikan assist atau crossing. Ini mantap sekali nih. Dan saya harap di usianya usia emas nih, Yance sama Yakub ini kan 27 tahun. Dan kalau bilang cerita pemain Papua itu dari dulu saya ngidolakan pemain-pemain Papua. Zaman dulu ada Elie Eboy gitu kan. Dia sayap kanan juga itu Elie Eboy. Kencang larinya, dribblenya luar biasa, penetrasinya bagus. Kemudian ada Christian Worobai dulu di tengah. Kalau di bagian bertahan dulu ada Alexander Pulalo. Ini pemain-pemain yang bertalenta ya, yang memang kalau saya pikir di timnas kita saat ini belum punya yang punya dribble kelas-kelas kayak Amerika Selatan gitu kan. Mungkin ya yang bagus dribblenya, punya keberanian untuk gocek bola, salah satunya adalah si Ratnaro Ratmangun ya. Ratnaro Ratmangun tingkatannya bagus, tapi memang saya pikir kita butuh ya
pemain-pemain yang bertipikal, kemudian menyisir dari sayap, kemudian memberikan crossing, memanjakan para striker dan para penyerang. Selama ini pemain-pemainnya sayap kita ini nol ya, nggak jarang kalau saya lihat ininya kemampuan dribble bolanya. Kalau kemampuan dribble bolanya bagus, nah ini saya pikir memang PSSI sudah harus mulai berpikir keras untuk mendatangkan winger ya, paling nggak 2 lagi. Walaupun pastinya kalau saya lihat di DPR saat ini, DPR yang baru ya, belum lama ini kan memang dari salah satu partai justru mengecam PSSI ya gitu kan. Ini yang sepertinya mereka mungkin nggak tahu tentang sepak bola ini, yang ngecam-ngecam itu kan. Mintanya sih nggak boleh lagi itu kan, pemain lokal emangnya katanya nggak ada. Ya nggak tahu lah, ini pastinya jadi PR tersendiri ya buat Bapak Erick Thohir dan jajaran elit PSSI. Jika ini anggota DPR yang sepertinya nggak ngerti nih program naturalisasi pemain diaspora, yang sebetulnya kan memang mereka bukan naturalisasi, mereka keturunan bangsa kita kok. Kayak Sain Patinama itu bapaknya orang kelahiran Semarang kok. Mereka ini bangsa kita juga, keturunan nih mereka kan. Terus nggak boleh gitu kan. Saya nggak ngerti lah namanya kayak gitu, tapi kita tetap dukung Bapak Erick Thohir dan jajaran elit PSSI kemudian untuk mendatangkan lagi ya. Jangan kemudian terpaku oleh Coach Sintayong lah gitu kan. Datangkan winger-winger yang memang berkelas. Dan sebetulnya di depan hidung udah ada Ilyas Salhab dan Justin Matthew, tapi sepertinya Coach STY nggak mau ya teman-teman. Ya sudah, kalau nggak mau memang gimana lagi gitu kan. Oke, itu aja teman-teman obrolan kita. Semoga timnas kita bisa memperoleh poin di bulan November ini. Paling tidak draw lawan Jepang dan menang lawan Saudi Arabia. Ayo semangat terus.